2 orang meninggal dunia akibat tertimbun tebing longsor. Diduga sakit hati, istri, anak, dan menantu bekerja sama membunuh seorang lansia. Detik-detik papan reklame besar tumbang dan menimpa sebuah mobil terekam kamera warga. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini ya. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Brema Latina ya, kita simak Anyus Pagi selengkapnya. Kita buka Anyus Pagi dengan informasi dari Jawa Barat, maksud kami dari Jawa Timur, pemirsa. Lebih dari 1 jam kawasan Surabaya Barat dilanda hujan es dan angin kencang. Akibat hujan es dan angin kencang, banyak pohon bertumbangan. Inilah video amatir yang diambil oleh warga saat hujan deras yang disertai dengan angin kencang dan es mengguyur wilayah Manukan, Surabaya Barat selama lebih dari 1 jam. Akibatnya sejumlah pohon yang berada di 3 kawasan yakni Jalan Sememi, Jalan Kandangan, dan Margo Mulyo Surabaya roboh. Beruntung saat itu arus lalu lintas sepi sehingga tidak menimbulkan korban. Meski demikian, insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Petugas dinas terkait Kota Surabaya langsung membersihkan ranting dan batang pohon agar arus lalu lintas kembali lancar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kanopi baja ringan belasan meter ambruk setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut. Hujan angin disertai angin kencang melanda Depok, Jawa Barat Senin sore. Akibatnya kanopi baja ringan berukuran panjang 12 meter dan lebar 4 meter yang berada di sebuah ruko di kawasan Margonda ambruk. Diketahui kanopi ini jatuh dari lantai 4 ruko. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi kanopi ini. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hujan deras diiringi angin kencang mengakibatkan satu papan reklame besar tumbang dan menimpa sebuah mobil di Kota Binjai, Sumatera Utara. Pengemudi mobil beserta 3 penumpangnya selamat, namun trauma. Belasan petugas bekerja sama selama 2 jam memotong besi papan reklame. Kondisi mobil usai dievakuasi dalam keadaan rusak parah. Jalan Sudirman, Binjai kembali dibuka setelah seluruh material papan reklame selesai dievakuasi. Hujan deras dan angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menimpa sebuah gerobak pedagang. Tertutup untuk jalur karutanya. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Senin sore membuat sejumlah pohon di Pandeglang, Banten tumbang. Sebuah gerobak milik salah satu pedagang di depan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang tertimpa pohon. Beruntung pemilik gerobak berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Warga yang berada di lokasi kemudian mengevakuasi gerobak dengan alat seadanya.
Saat kejadian, pemilik gerobak tengah berteduh di gedung. Namun tiba-tiba angin kencang langsung membuat pohon yang berada tepat di dekat gerobak tumbang hingga menimpa gerobaknya. Alhasil, gerobak pun rusak. Tadi anginnya muter gitu. Sama hujan juga ini? Iya, tiba-tiba ada kedengaran itu apa suara Pohon. pohon. Rek. Nggak lama juga. Itu emas masih ada di sini si emasnya. Terus saya astagfirullahaladzim, kata saya ya, gerobak saya gimana? Ketimpa gerobak ibu? Oh, ketimpa sampai rusak gini mas, mana saya belum dapat uang mas. Namanya dia musibah. Selain menimpa gerobak milik pedagang, sejumlah pohon juga tumbang dan menutup arus lalu lintas di sepanjang jalan protokol Kabupaten Pandeglang. Petugas pun berupaya memindahkan material pepohonan agar jalan kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ratusan rumah terendam dan ruas jalan Trans Barat Sulawesi lumpuh akibat derasnya banjir. Banjir bandang menerjang Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan salah satu wilayah yang terdampak ialah di Kecamatan Biduang. Ratusan rumah terendam, bahkan ada yang mencapai ketinggian 1 meter. Banjir membuat aktivitas warga pun terganggu. Warga berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Menurut warga, banjir terjadi sekitar pukul 7 malam usai hujan deras lebih dari 8 jam. Ini yang terparah. Iya, ini yang terparah dan lama juga. Lama. Dari jam berapa tadi, Bu? Tadi jam 7. Oh, jam 7. Iya. Ini ada ini, Bu, yang warga yang ini terjebak atau gimana, Bu? Ini tadi saya tidak tahu, ini orang sakit di sana tadi dia berteriak-teriak minta tolong. Mana di mana? Selain merendam pemukiman, banjir membuat arus lalu lintas di ruas jalan Trans Barat Sulawesi lumpuh. Derasnya banjir membuat para pengendara menunda perjalanan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Sungai Cibalagung di Cianjur, Jawa Barat meluap akibat tingginya intensitas hujan. Bahkan sejumlah tenda pengungsian korban gempa bumi Cianjur terbawa hanyut. Luapan Sungai Cibalagung menerjang permukiman dan tempat pengungsian korban gempa di Kampung Gunung, Lanjung 2, Desa Cijendil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Akibatnya 5 tenda pengungsian serta harta benda hilang ikut terbawa hanyut. Sungai Cibalagung meluap lantaran intensitas hujan yang tinggi. Sejumlah warga pun memilih mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Pak RW, untuk tenda yang terdampak yang kena arus banjir, kita ada 5 tenda yang terkena arus banjir. Itu semua terbawa hanyut, Pak? Ya, semuanya bawa hanyut. Untuk material mungkin barang-barang warga itu ke bawah hanyut. Oh, kejadiannya sebelum itu hujannya memang dikit, tapi lama-lama besar. Saya juga gedung di sana, tapi kelihatan air dari sini besar sekali karena sampai MCK. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa meluapnya Sungai Cibalagung ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 orang meninggal dunia akibat tertimbun tebing di longsor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kedua korban merupakan kakak beradik yang berprofesi sebagai pedagang. Warga berupaya mengevakuasi korban longsor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kedua korban adalah pedagang asal Jogjogan Puncak Bogor. Keduanya tewas tertimpa tanah longsor setinggi 20 meter. Dengan kondisi tertimbun tanah longsor, kedua korban berhasil dievakuasi warga beserta petugas setempat setelah reruntuhan tanah menimpa warungnya. Proses evakuasi dilakukan dengan cara manual dan dramatis.
Kedua korban yang merupakan kakak beradik ini pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cisarua, Bogor. Waktu warung itu harus aman ya. Dan jangan ambil resiko dengan tempat yang berbahaya demi usaha, tapi jiwa kita terancam. PLT Bupati Bogor juga meminta agar seluruh petugas harus waspada akan cuaca hujan dan akan menata kembali pedagang yang ada di areal tebingan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Hendra Gunawan alias HG, eksekutor perampokan bersenjata api di Bank Arta Kedaton Makmur, Lampung, ternyata berasal dari keluarga berada. Selain rumah mewah, Hendra juga memiliki toko material di Lampung Selatan. Penelusuran iNews TV berdasarkan data alamat milik perampok Bank Lampung HG di kawasan Kelurahan Jagabaya, Waihalim, Bandar Lampung merupakan rumah mewah 3 lantai. Dari keterangan sejumlah warga, HG dan keluarganya merupakan orang yang telah lama tinggal di lingkungan setempat. Hendra juga diduga memiliki beberapa usaha toko material dan memiliki ekonomi yang mapan. Meski demikian, menurut warga, HG dan keluarganya tidak banyak bersosialisasi dengan warga dan terkesan menutup diri. Dia orangnya tertutup sih, ya rumahnya tinggi gitu, terus kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini gitu, orang sini. Makanya bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini, karena nggak kenal. Artinya dia memang nggak pernah bergaul, nggak ada interaksi lagi dengan keluarga sini, gitu. Maksudnya warga sini. HG adalah salah satu perampok bank di Lampung. Dari hasil pemeriksaan terungkap komplotan pelaku perampokan berjumlah 3 orang. Setelah diperiksa, pelaku dipastikan positif narkoba jenis putau. Polisi menduga pelaku merampok bank untuk modal membeli narkoba. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang kabur dengan sepeda motor. Inisial HG beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran. Sebelumnya, aksi perampokan bersenjata api yang terekam di CCTV terjadi di Bank Arta Kedaton Makmur pada Jumat kemarin. Satu pelaku membawa senjata api rakitan langsung masuk dari pintu depan bank dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan. Akibat perampokan, uang sebesar 300 juta rupiah nyaris dibawa kabur pelaku. Perampokan bank yang terjadi di siang bolong ini membuat 3 karyawan bank terluka, namun 1 pelaku berhasil dilumpuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan tewas mengenaskan setelah dibunuh istri, anak, dan juga menantunya. Ketiga pelaku diduga sakit hati karena sering dimaki dan juga dianiaya korban. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang lansia yang ternyata anggota keluarganya sendiri. Warga Desa Jut 2, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan ini digelandang ke Mapores Musi Banyu Asin. Dari ketiga pelaku, Ferdi menantu korban berperan menganiaya mertuanya dengan senjata tajam. Aksi pelaku juga dibantu istri korban, Neni, dan anak kandung korban, Francisca. Pelaku mengaku menghabisi nyawa mertuanya lantaran kesal. Istrinya sering dimarahi korban, bahkan ibu mertuanya juga sering dianiaya dan diselingkuhi korban. Ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Karena sudah 1 tahun hampir saya sudah mengundang rasa sakit hati. Kalau istri saya dan sering dimarahi karena sering main tangan di istri. Kalau dari hasil pemeriksaan karena sakit hati saja, karena korban ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya, yaitu dalam hal ini ibu dari pelaku. Jasad korban sebelumnya dibuang pelaku di bawah jembatan Mangunjaya, Kecamatan Babat Tomang, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah penginapan di Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan, kondisi korban telah termutilasi di ruang kamar mandi.
Kasus dugaan mutilasi menggemparkan warga Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di sebuah wisma di kawasan Pakem, Sleman. Korban diketahui berinisial AI, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Saat ditemukan, tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian di dalam kamar mandi wisma. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait dengan pelaku, motif, dan sebagainya. Dan saat ini juga korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Dan di bagian mana aja yang termutilasi? Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak dokter. Nanti setelah itu baru kami akan bisa rilis. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk diautopsi. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Sleman dan Polda Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, bagian kaki diduga milik korban mutilasi di Tenjo, Bogor, Jawa Barat kembali ditemukan. Yang mana warga ini ditemukan di Sungai Cimanceri, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga menemukan anggota tubuh manusia tersebut saat dimangsa biawak. Unit Reskrim Polsek Tiga Raksa bersama tim identifikasi Polresta Tangerang langsung mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi yang menemukan anggota tubuh manusia di tepi Sungai Cimanceri di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Setelah diidentifikasi, bagian tubuh ini pun langsung dievakuasi ke Polsek Tiga Raksa untuk diserahkan ke Mapolsek Tenjo. Dugaan sementara, kaki kanan ini milik korban mutilasi di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kanit Reskrim Polsek Tiga Raksa, Ibda Ristianto menjelaskan, potongan kaki pertama kali ditemukan warga saat melihat seekor biawak memangsanya. Kemungkinan diduga dibawa sama biawak ke daratan itu. Pak, ini potongan kaki sebelah mana, Pak? Diduga sebelah kanan. Kemungkinan ada hubungan dengan mutilasi di Tenjo, Bogor. Sebelumnya, penemuan koper berisi anggota tubuh manusia menggegerkan warga desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Bogor menangkap pelaku di Yogyakarta. Hubungan sesama jenis dan ekonomi diduga menjadi motif pelaku menghabisi korban yang sudah 4 bulan jadi teman hidup bersama. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Beredar video syur kepala desa di Lebak, Banten membuat warga desa Cigoong Utara, Lebak, Banten resah. Warga pun meminta agar oknum kepala desa tersebut diberi sanksi. Sebuah video asusila seorang wanita dan seorang oknum kepala desa di Lebak, Banten viral di media sosial. Pemeran wanita dalam video tidak senonoh tersebut merupakan pegawai honorer di Dinas Sosial Lebak, sementara pemeran prianya adalah Kepala Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Adegan dewasa pria dan wanita tersebut membuat warga desa geram, karena hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak kecamatan hingga Bupati Lebak Iti Oktavia. Padahal para pemeran video tersebut sudah teridentifikasi dan merupakan kepala desa mereka sendiri. Maka kami selaku BPD, fungsi BPD itu menyerap dan menyalurkan aspirasi itu sendiri. Alhamdulillah memang tadi agendanya kita ini adalah rapat internal BPD. Rapat internal BPD dan kemudian sudah dituangkan hasilnya itu bahwa hari ini keputusannya kami setelah mengambil kesimpulan, kami membuat surat atau menyampaikan kepada pemerintahan Kecamatan Cikulur. Karena jujur kami sebagai masyarakat terkait dengan kepemimpinan beliau sudah tidak percaya. Artinya pemimpinan beliau baru hanya 1 tahun, akan tetapi sudah banyak kegaduhan-kegaduhan di masyarakat terkait dengan Karang Taruna, terus kemudian terkait. Pemirsa, jemaah Naksabandia sudah menggelar sholat tarawih berjamaah sebagai tanda dimulainya bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.